Salman Al-Farisi punya strategi perang. Ketika itu di hadapan nih kafir Quraisy. Ini Madinah. Orang kafir Quraisy mau menyerang. Bagaimana menghadang orang Quraisy? Kata Salman, kami di Persia punya strategi. Apa strateginya? Menggali parit panjang-panjang. Parit digali panjang, lebar. Kuda tak bisa melompat. Parit yang digali panjang ini bahasa Arabnya khandak. Khandak. Itulah maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Nanti kalau pergi ke Madinah dibawa Bapak Ibu ke tempat perang Khandaq itu, pos tempat menjaga waktu menggali parit itu, pos-posnya itu didirikan masjid. Itulah yang disebut dengan Masjid Tujuh. Masjid Tujuh. Nanti dibawa ke Masjid 7 di Madinah. Dulu masjidnya memang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh mana? Itulah dia Masjid Qiblatain. Karena dekat dari situ. Lalu kemudian dijadikan menjadi satu, Masjid 6. Tapi populer dengan nama Masjid 7. Menggali parit itu ide dari Salman Al-Farisi. Artinya apa? Islam tidak mengharamkan produk dari negeri kafir. Menggali parit itu produk, ide dari negeri tak Islam, boleh dipakai. Itulah maka malam ini kita tetap pakai kamera Sony. Sony itu bukan dari Arab Saudi. Sony itu dari Jepang. Kita pakai HP Samsung. Samsung itu dari Korea. Kalau dari Arab namanya Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Dia tersinggung, dilapor ke Pak Polres. Lah tak ceramah wak esok pagi. Nah, Salman Al-Farisi tadi mengeluarkan statement. Apa statementnya Ustaz? Cakap Nabi, hadis namanya. Cakap sahabat, khobar namanya. Cakap tabi'in, athar namanya. Kalau sunnah Ustaz, sunnah itu perbuatan yang diulang-ulang berkali-kali. Bahasa Arabnya sunnah. Kalau bahasa Inggrisnya tradition. Kalau bahasa kampung kami, tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kebiasaan Nabi yang berulang-ulang. Nabi pakai jubah, sunnah. Nabi pakai janggut, sunnah. Nabi pakai sorban, sunnah. Perbuatan Nabi yang diulang-ulang berkali-kali. Sunnah, kebiasaan. Ada bapak setiap pagi merokok. Setiap pagi merokok. Maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itulah. Kebiasaan yang diulang berkali-kali namanya sunnah. Nah, sudah bisa dibedakan antara yang 4 tadi. Sunnah, hadis, khobar, asar. Yang kita kaji malam ini khobar. Memang senang kalau mengajar jamaah Tanjung Pinang, cerdasnya. Apa tak cerdas? Ikannya bergizi, makanannya gonggong. Oh tak cerdas. Di tempat lain gimana mau mudah menangkap pengajian? Makan ikan asin sama kangkung. Hilang-hilang timbul gaji. Asal habis Isa menguap. Ini ikan segar besar-besar. Ikan di Tanjung Pinang ini mati sekali. Di tempat lain 5 kali. Dipukul sekali, digoreng sekali, dipanaskan 3 kali. Nah sekapas ikan sudah. Makanya saudara-saudara ingin makan seafood, datanglah ke Tanjung Pinang. Dah, potong, share. Bukan susah buat iklan. Apa kata Salman Al-Farisi? Inilah yang mau kita kaji malam ini. Apa kata Salman? Idza aradallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Idza arallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba,
naza'a minhul haya, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah, karena kalau kau kaya mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Ini hambaku ini, aku kasih dia miskin biar sholat dia ke masjid 5 kali. Begitu dikasih rezeki langsung seminggu sekali. Begitu ditambah rezeki setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun masbuk pula. Idul Adha cepat datang, mengambil kupon lagi. Jadi kalau Allah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya rasa malu. Coba tengok orang yang pakai baju oranye. Baju oranye melambai. Tengok videonya. Nampak tak? Melambai. Yang ditangkap polisi pakai baju oranye melambai. Mestinya kan tunduk, malu kan? Melambai. Itu dicabut malu. Tak ada lagi rasa malu dalam hatinya. Tak ada rasa malu sikit pun. Perempuan-perempuan yang sudah tua pakai baju you can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Kita pula yang malu menengok dia. Melambai gini. Macam leher unta ketiak dia. Itu malu. Orang-orang yang hitam, kulit berkudis, pakai celana pendek, kita tengok hilang selera makan kita seminggu. Rupanya sudah dicabut Allah malu dari dalam hati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita malam ini sampai mati tetap ada rasa malu dalam. Malu sudah tua tak pandai mengaji. Malu banyak nikmat tapi tak bersedekah. Malu menjadi orang dimuliakan Allah tapi perbuatan tercela. Al-haya, malu, syu'batun minal iman. Satu cabang daripada iman adalah malu. Maka kalau mau menengok iman orang, tengoklah rasa malu. Ibu kenapa belum pakai jilbab? Malu Pak Ustadz, masih muda. Nantilah udah agak-agak tua sikit. Bukan itu. Itu malu tak tahu diuntung. Bapak kenapa tak ke masjid Pak? Malu Pak Ustadz, masih aktif kerja. Nantilah ke masjid udah agak-agak pensiun. Bangga kita di Tanjung Pinang. Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau di masjid, Bapak polisi ke masjid, Bapak tentara ke masjid. Maka mereka punya jabatan, punya kekuasaan. Kita yang tak punya seragam ini bangga melihat mereka datang ke masjid. Betul? Entah malam ni aja, entahlah. Ustaz ni ujung-ujungnya tak sedap kalau bercakap. Saya kan selalu ke Tanjung Pinang, ke Batam. Selalu saya tengok bapak-bapak polisi solat di masjid. Kami Pak, menengok bapak solat di masjid bangga kami. Ibu-ibu lagi bangga. Tunjuknya sama anaknya. Nak, tengok. Polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam dah tak ke masjid. Bisa kita banggakan ke anak-anak kita. Oleh sebab itu malulah. Kalau sehat tak ke masjid, malulah. Kaki kuat tak melangkah ke masjid, malu. Tapi kalau Allah sudah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabut Allah malu dari dalam hatinya. Idza naza'a minhul haya, kalau sudah dicabut Allah dari dalam hatinya, lam talqahu illa, maka akan kau dapati dia menjadi orang yang bagaimana? Dia akan menjadi orang muqitan mumaqqata, orang yang amat sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Jangan-jangan selama ini maluku sudah hilang. Kemaluan hilang tak apa-apa. Tapi kalau sampai malu hilang, tak malu kaya,
tapi korupsi. Tak malu kaya, makan Arab. Tak malu kaya, menganiaya orang lain. Maka kita hilangkan ini. Biarlah hidup sederhana, tapi kita tidak menganiaya orang lain. Biarlah kita nampaknya susah, tapi kita malu. Hutang keliling pinggang. Ini banyak ini orang sekarang. Mobil mewah, rumah besar, semuanya hutang. Di rumah tu yang lunas bininya aja. Lain hutang. Itu pun karena Pak Kuam bilang, Pak Kuam, boleh ini hutang atau boleh? Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh, kredit juga bini dia. Rupanya kalau sudah dicabut malu, maka orang itu akan dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jauh dari murka Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tetap ada rasa malu dalam hatinya. Selesai. Pertama, idza kana muqitan mumaqqata, kalau sudah malu tak ada dalam hati, dimurkai Allah. Apalagi berikutnya, naza'a minhul amanah, dicabut amanah dari dalam hati. Oh, mulai. Pertama dicabut malu. Sudah tak ada malu, naik. Dicabut Allah amanah di dalam hati. Fa idza kana, kalau sudah dicabut Allah amanah dalam hati, maka bagaimana dia? Kana khainan mukhawwana, dia akan menjadi pengkhianat yang luar biasa. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Suami kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi suami yang pengkhianat. Istri kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi pelakor. Anak kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, dipakainya duit uang SPP kuliah untuk beli sabu-sabu. Di mana anak ibu sekarang? Masuk paret, sakau. Nauzubillah. Jabatan amanah, tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati, menjadi pengkhianat. RT menjadi pengkhianat, RW menjadi pengkhianat, Kades menjadi pengkhianat, Bupati menjadi pengkhianat. Wali kota jangan ada orang Islam. Sekda jangan ada di sini. Ustaz Somad berceramah nyindir-nyindir aja. Enggak. Saya bukan menyindir, saya sayang kepada saudara saya. Maka orang yang menganggap saya sebagai saudara, dia tidak tersinggung dengan cakap saya. Apa yang dicakapkan Somad tadi? Sebagai saudara, dia sedang menasehati saudaranya. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Pengajian bulanan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oh, saya mau tengok, mana tahu. Saya pernah tausiah, selesai ceramah baru nampak tema pengajian. Rupanya di luar tema. Itu maka ditengok dulu. Pertama dicabut malu. Kalau sudah malu dicabut, maka dia akan menjadi orang dimurkai Allah. Setelah itu dicabut Allah amanah. Kalau sudah amanah dicabut, maka dia menjadi pengkhianat. Guru amanah digugu, ditiru. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati guru, jadilah guru pengkhianat, membocorkan ujian akhir semester karena hanya untuk meraih nilai, supaya nampak murid hebat, padahal semua nilai didongkrak, muridnya bodoh bin goblok bin tolol. Yang kira-kira cakap saya ini tak layak, kasar, nanti waktu mengupload dibuat dia murid yang botit, murid yang goblok, murid yang tol. Ini kadang kameramen ini perlu saya ajari, dia cerdas mereka sikit.